Yang pertama ada nilai rapot, yang kedua itu ada prestasi, yang ketiga ada akreditasi sekolah, yang keempat ada faktor alumni. Video ini didukung oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian semua, gimana nih kabarnya? Kembali lagi bersama kami di Podcast MAP, podcastnya MAMMH dengan saya Rizka Wijilestari. Kali ini kita akan ngobrol santai sama salah satu siswa yang bentar lagi mau jadi alumni. Hai Kak, boleh berkenalan terlebih dahulu? Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Yazid Afandi, alumni dari 12 IPA 1. Sebelumnya selamat buat Kak Yazid udah keterima di UNS. Kalau boleh tahu Kak Yazid ngambil jurusan apa? Terima kasih Rizka. Ya. Kak Yazid ngambil jurusan Pendidikan Teknik Bangunan S1 di UNS. Kalau boleh tahu itu mempelajari tentang apa ya Kak? Nah, pendidikan teknik bangunan ini mempelajari tentang struktur bangunan. Bisa dibilang seperti kayak teknik sipil, tapi ada pendidikannya gitu. Jadinya kita mempelajari tentang konstruksi tanah, mekanika tanah, atau mungkin konstruksi bangunan supaya bisa kokoh. Ya semacam kayak gitulah itu. Kak Yazid masuk UNS ini lewat jalur apa ya? Kebetulan aku masuk lewat jalur SNBP, jalur hoki. Nah, gimana tuh Kak prosesnya jalur SNBP? Prosesnya itu dari bulan Januari pengisian PDSS dari sekolah, terus pendaftaran akun SNBP. Kalau mau ngelamar KIP itu daftar KIP dulu, setelah itu baru daftar SNBP, finalisasi SNBP. Nah, untuk pengumumannya tanggal 26 Maret 2024. Setelah pengumuman kelolosan ini, apakah ada proses-proses lain yang harus dijalani? Apa langsung masuk ospek? Untuk prosesnya setelah lolos SNBP itu pengisian biodata. Jadinya kayak ngisi penghasilan orang tua, juga kayak ngelampirin berkas montor, terus berkas pajak, berkas truk listrik dan lain-lain gitu. Nah, gimana sih rasanya keterima di PTN impiannya Kak Yazid? Apakah UNS ini adalah salah satu PTN impiannya Kakak? Rasanya tuh senang karena kan bisa lolos jalur SNBP. UNS ini kan top, bisa dibilang top 15 ya PTN terbaik ya. Jadinya ya senang. Gitu aja sih. Kenapa milih UNS? Karena mungkin dari segi fasilitasnya juga bagus, dari segi toleransinya juga bagus, dari segi almetnya juga bagus. Kalau boleh tahu warna apa Kak? Aku belum tahu soalnya. Warna apa? Telur asin. Telur asin. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Gimana sih cara tips dan caranya biar bisa lolos SNBP? Nah, untuk tips dan caranya, tapi sebenarnya SNBP itu jalurnya jalur hoki, jalur gaib. Jadinya ya gitu deh. Untuk tipsnya dari kakak itu mungkin kita lihat dari faktor-faktornya ya. Faktor kelolosan SNBP itu yang pertama ada nilai rapot, yang kedua itu ada prestasi, yang ketiga ada akreditasi sekolah, yang keempat ada faktor alumni. Nah, kan kalau akreditasi sama alumni kan nggak bisa kita handle ya, soalnya kan itu kan dari luar gitu. Yang bisa kita atur itu cuman nilai rapot sama prestasi. Kalau tips dari aku mau milih PTN, kalau misalkan di Jawa Tengah itu kan persyaratannya tuh ada 2 PTN 2 jurusan, 2 PTN 1 jurusan, 1 PTN 1 jurusan.
Itu tipsnya, mending kamu nembaknya satu PTN dua jurusan atau mungkin satu PTN satu jurusan gitu sih. Karena kalau kamu nembak dua PTN itu nanti ya nggak berpeluang, karena kalau peluangnya itu lebih besar satu PTN dua jurusan. Karena kan nggak ada yang mau PTN dijadikan di nomor 2 gitu. Kalau kamu nembaknya di daerah kamu di Jawa Tengah. Nah, kalau misalkan kamu nembaknya di luar Jawa Tengah, misalkan di UGM, itu kan persyaratannya tuh boleh 2 PTN tapi satu jurusan atau mungkin satu PTN satu jurusan. Nah, untuk tips di luar Jawa Tengah itu nembaknya satu PTN satu jurusan aja gitu untuk dari segi PTN-nya. Tapi kalau untuk dari segi jurusannya, misal kamu sukanya apa? Aku sukanya biologi. Biologi. Ya. Jadinya mau ke Kedokteran. kedokteran. Nah, untuk dari jurusannya, kalau mau cari aman ya ini ya. Kalau mau cari aman, aku suka biologi. Terus kalau mau nembak kedokteran kan searah tuh, biologi sama kedokteran. Mau nembak kedokteran itu peminatnya banyak. Nanti kan kita kalah saing nih. Misalkan kamu nembaknya kedokteran. Oleh karena itu kamu cari jurusan-jurusan yang di bawahnya tapi masih seminat. Kayak apa? Kayak biologi murni atau mungkin pendidikan biologi gitu. Kayak kakak nih. Kakak sebenarnya suka teknik sipil. Tapi kan peminatnya tuh 700, 800. Sedangkan dari segi kakak, dari nilai rapot kakak itu cuman sedikit gitu. Jadinya aku nembaknya di bawahnya di pendidikan teknik bangunan untuk dari segi jurusan. Itu aja sih tips dan triknya. Kamu kan suka biologi nih. Nah, dari sekarang kalau kamu mau nembak dokteran, itu mending kamu tingkatin lagi nilai biologi kamu mulai sekarang, lebih tonjolin lagi nilai rapot biologi kamu gitu. Dan belajar SNBT sih menurut aku, kalau misalkan kamu nembaknya yang jurusan yang tinggi, keketatannya itu ketat banget gitu kan kalau kedokteran. Terima kasih Kak Yazid atas tipsnya. Ya, Semoga sama-sama Rizka. bermanfaat. Ya. Apakah ada hambatan dari awal pembuatan akun sampai pengumuman kelolosan? Untuk hambatannya mungkin nggak ada ya. Tapi mungkin kayak lebih mempersiapkan diri sih menurut aku. Kayak kan aku dari kelas 10 sampai kelas 12 itu belum punya piagam. Nah, kan supaya lebih lolos itu kan harus ngelampirin piagam. Nah, itu aja sih menurut aku, cari-cari di Instagram, alhamdulillahnya dapat 2 piagam. Kan setidaknya lebih lebih meningkatkan kelolosan gitu. Terakhir nih Kak, apakah ada pesan-pesan buat adik-adik kayak aku ini biar bisa mengikuti jejak Kak Yazid? Mungkin pesan-pesan untuk adik-adik itu lebih dikencengin lagi belajarnya. Belajar SNBT mulai sekarang. Kalau kalian mau nembak jurusan yang kayak Rizka tadi, maksudnya lebih ketatnya tuh ketat banget gitu. Mending kalian belajar SNBT mulai sekarang. Karena kalau kelas 12 nanti kayak kan banyak tuh tugas-tugas dari guru juga. Jadinya kalian nggak terfokus sama SNBT kalian. Itu aja sih. Dan juga tingkatin lagi prestasi kalian. Cari-cari prestasi di Instagram atau mungkin lomba-lomba yang diadakan oleh guru-guru kalian. Itu aja sih menurut aku. Terima kasih Kak Yazid atas waktunya dan terima kasih buat ilmunya. Ya, sama-sama Rizka. Semoga adik-adiknya Kak Yazid ini bisa mengikuti jejak Kak Yazid. Amin, amin. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen banyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Video ini didukung oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.